Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, singkapkan isi hati-Mu Tuhan, terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba merendahkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan roh mengajar Tuhan, berikan hati Bapa untuk mengajak anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu keluarkan, yang utarakan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk terbungkus ibadah teologi itu sedang kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus berdoa, haleluya, amin. Oke. Terima kasih sampai musik luar biasa, Tuhan Yesus berkati menggiring kita penyembahan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya pada Ko Yosua. Terima kasih Ko Yosua memberikan kesempatan untuk bisa saya sharing di tempat ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Ada yang sudah kenal saya? Belum tahu ya. Saya nggak asing di sini. Saya full time sehingga full heart di sini. Ya, teman-teman pernah lihat saya di depan ya. Nah, itulah saya. Nama saya Iskia. Status sudah berkeluarga. 1 istri, 3 anak. Jangan kebalik. Kalau 3 pusing. 1 aja dan 3 anak. Oke. Ada lagi apa ya perkenalannya? Itu aja ya. Nah, sekarang saya mau sharing tentang apa yang Ko Yosua berikan titipan saya katanya. Sharing ya tentang gereja dalamku. Boleh slide pertama. Kita mau belajar, tapi kita mau juga melihat secara visual ya. Pertama, saya mau mengarahkan dulu deh. Saya mau menggiring teman-teman untuk berpikir dan menjelaskan. Pertama, gambar apa sih ini? Pasar. Tuh. Ada apa aja di dalamnya itu? Transaksi jual. Ya? Transaksi jual. Nah, transaksi jual beli. Kira-kira apa yang dibeli? Yes? Sayur-sayuran. Nah, ya betul. Ini pasar Paret. Pasar Paret saya ambil. Ini biasa saya beli kalau belanja di pasar Paret. Jadi pasar itu artinya adalah pertemuan transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi kalau misalkan penjual semuanya, siapa yang mau beli ya? Nggak ada yang mau beli. Kalau misalkan pembeli semua, nggak ada yang dijual ya. Jadi transaksi antara penjual dan pembeli, dan itulah pasar. Oke, selanjutnya next gambar berikutnya. Nah, ini apa sih ya? Rumah sakit. Baik. Kenapa disebut rumah sakit? Ada yang tahu? Karena ada tulisannya. Ya, tulisan, dan kita mengenal ya rumah sakit Bayu Karta karena kita di Kota Karawang ada namanya rumah sakit Bayu Karta. Jadi orang Karawang pasti kenal tuh. Kenapa? Karena kita kan suka ngelewatin rumah sakit ya, namanya rumah sakit Bayu Karta. Dan di dalamnya ada apa ya? Dalamnya dokter, terus pasien, suster. Ada lagi? Iya, pasien. Nah, di situ tuh selain ada personalnya, ada orang-orang, ngapain aja sih mereka di dalam? Ngapain aja? Ya? Merawat. Apalagi? Mengobati. Nah, kalau bisa disimpulkan ya, gambar tersebut adalah, kalau kesimpulannya kan ada yang sakit, ada yang berobat, ada yang merawat, terus ada yang apa lagi? Transaksi emang ngapain ya? Jadi bisa kesimpulan apa kesimpulannya? Ada bisa jawab? Tempat orang-orang sakit untuk berobat, bukan untuk membeli material. Misalkan masa kita ke rumah sakit beli paku-paku, Mas mau beli semen 2 kilo, wah salah tempat, ini buat orang sakit. Ya, jadi nggak ada yang namanya kita keperluan selain kita mau berobat gitu. Jadi rumah sakit khusus untuk orang sakit secara fisik ya, sakit mungkin dia demam gitu kan, mungkin organ-organ yang sakit. Oke, itu selanjutnya. Oke, slide yang ketiga. Nah, ini dia. Kakak dulu alumni sini, pemasaran di Bogor. Perkenalan. Ya, ini apa sih namanya? Sekolah. Terus saya mau tanya, sekolah itu dalamnya
apa aja dan siapa aja? Banyak ya. Ada OB, terus ada orang kasir ya. Sampai iya. Yang buat itu loh, yang SPP gitu ya. Harus ada orang KS, orang apalagi tuh pembina untuk secara kalau misalnya ada siswa bermasalah datang gitu kan. Ya, sebutnya guru BK. Ya, masih kan enggak sebutnya guru BK? Masih ya? Atau udah enggak? Guru pembimbing gitu. Kalau misalkan ada yang berantem gitu ya, terus ada yang maksudnya ada yang bermasalah, bertolak, dipanggil tuh. Misalkan si Anu panggil guru BK, nasihatin, kalau nggak berubah nanti catatan gitu. Masih nggak sih kayak gitu kalau di sekolah? Masih ya. Nah, jadi di dalamnya itu ada apa aja? Maksudnya ngapain sih mereka itu? Belajar. Selain belajar ada apa lagi? Main. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan nih, berarti kalau misalkan gedung ini tempatnya untuk belajar. Jadi ada proses di mana diajar dan mengajar, ada guru, ada murid. Jadi kalau misalkan gurunya apa, muridnya nggak ada, siapa yang mau diajar gitu kan? Ya, cuma gurunya aja, tapi murid-muridnya nggak ada, siapa yang mau belajar gitu kan? Tapi kalau misalkan murid-muridnya banyak, tapi nggak ada gurunya, siapa yang mau mengajar? Ya, jadi proses belajar mengajar gitu ya, untuk kita bisa mengerti gitu kan, apa namanya, mau belajar untuk pelajaran ilmu gitu. Oke, nah sekarang yang terakhir nih, coba yuk. Wah, ini gereja apa ya? Di sini. Ini gereja kita ya, gereja Galumas. Nah, oke, tadi itu siapa yang senang bergereja di sini? Angkat tangan dong, saya mau lihat. Yang senang melayani di tempat ini, angkat tangan. Banyak ya. Yes, amin. Berarti kalau senang, teman-teman siap ya melayani Tuhan ya. Amin. Ya siap ya. Nah, ini gereja jadi Galumas. Nah, terus biasa saya mau nanya lagi. Ada apa sih di situ? Ada pendeta, betul. Kalau misalkan gereja yang ada, itu siapa yang mau memimpin ya? Masa haji? Ya, ada pendeta, ada gembala gitu kan. Terus ada jemaat, ya kan? Ada jemaat. Jemaatnya banyak tuh. Ada LOG Kids, LOG Youth, LOG Teens, ada Libera Raya gitu kan. Jadi di dalamnya tuh pasti ada orang ya. Nggak mungkin gedung doang, tapi nggak ada dalamnya. Gitu kan. Dalamnya siapa? Orang-orang gitu kan. Jadi di mana ada gedung pasti ada orang gitu kan. Pasti di dalam gedung pasti ada kegiatan-kegiatan. Amin. Kita tahu ya, kita kalau misalkan ada gedung tempat, pasti di dalam itu ada mungkin ada transaksi, ada kegiatan, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Nah, saya mau nyampe dulu. Tadi kita udah kenal ya semua tempat, semua transaksi apa ya seperti pasar gitu kan. Nah, saya mau share tentang gereja dalam bahasa Portugis nih. Siapa ngerti bahasa Portugis? Nggak ada ya. Tapi saya mau saya cari gereja dalam bahasa Portugis itu igreja. Tulisannya igreja. Nah, ini sendiri itu bersumber dari kata Latin ecclesia gitu kan. Igreja gitu. Yang berarti ini bahasa Portugisnya grupo de Santos Episimen kalau salah ya. Sapnados por Allah. Susah banget ini. Karena ini bahasa Portugis. Yang artinya nih, kumpulan umat beriman. Nah, kumpulan umat berimannya secara khusus dipanggil oleh Allah. Jadi dalam gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang beriman gitu kan. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Yang mungkin dong kita datang ke gereja, bukan ke Tuhan Yesus, malah ke patung. Wah, salah gitu kan. Namanya gereja itu berarti kumpulan orang-orang beriman yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, dalam arti kita dipanggil oleh Tuhan dengan berinisiatif kita mau berkumpul-kumpul bersama saudara-saudara seiman. Nah, saya mau tanya sebelumnya deh,
Siapa yang di sini kalau misalkan datang ke Elogetis disuruh sama orang tua? Kalau datang mau ibadah Elogetis disuruh sama orang tua, hari Sabtu, cepetan, ke gereja sama nggak? Yang disuruh sama orang tua ataupun disuruh sama kakak-kakak rohaninya ataupun sama saudara ataupun teman-teman, ada gak disuruh? Nggak ada ya? Ada gak? Yang hari Sabtu tuh disuruh, pokoknya kalau misalkan nggak mau nih, nggak dikasih uang jajan sama mamanya. Wah, disuruh pokoknya. Pada hari Minggu pun disuruh aja disuruh. Pokoknya kalau misalkan nggak mau nih ya, kalau misalkan ke gereja gitu ya, dia takut tuh. Takut kenapa? Takut mau kasih uang jajan. Kalau misalkan nggak ke gereja, karena nggak ada inisiatif gitu, karena sesuatu memang salah maksudnya salah mengambil gitu kan. Arti dari kata beribadah gitu kan. Jadi kalau misalkan beribadah itu adalah inisiatif gitu kan. Kita mau ke gereja itu ketemu Tuhan. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, terus ke gereja itu untuk melayani dan beribadah sebagai pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Kita tahu ya, kita pemeliharaan Tuhan itu sempurna kan? Gak ada yang di sini kita lepas dari tangan Tuhan. Misalkan siapa yang di sini kalau misalkan bangun tidur tuh terasa sesak napas gitu? Ada gak? Gak ada ya. Jadi intinya pemeliharaan Tuhan sempurna, amin. Terasa kita tidur, terasa kita sekolah, penjagaan Tuhan itu sempurna gitu kan, dari tangan Tuhan. Jadi kita ini kalau misalkan tanpa sadar kita tuh sedang diikutin oleh Tuhan, dilihat gitu kan. Misalkan kalau misalkan ada yang orang jahat, kita merasa Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Itu sesuatu yang kita tuh tanpa sadar karena Tuhan tuh sayang kita, amin. Nah di sini tuh kita mengabdi pada Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita ke gereja, bukan karena kita disuruh ataupun kita merasa wah aku gak kasih uang jajan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, amin. Karena kita tahu karena Tuhan tuh baik, makanya kita datang ke gereja untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan, untuk kita mengenal lebih lagi kebaikan Tuhan Yesus, amin. Nah bersama-sama dengan Tuhan, terus inisiatif tadi saya sudah jelaskan, inisiatif bukan arti disuruh-suruh orang lain, tapi penuh kesadaran pada diri. Gereja dalam kita bukan berarti secara fisik gedung gitu kan, seperti yang digambar tadi. Kayaknya nggak bisa deh gereja kok masuk dalam kehidupan kita secara fisik gitu kan. Ada ya? Nggak ada gitu. Jadi secara harfiah itu nggak mungkin masuk, maksudnya gereja yang besar ini masuk dalam tubuh kita gitu. Justru kita masuk dalam gereja gitu kan. Jadi artinya lebih tepatnya adalah gereja yang berarti adalah Tuhan yang sudah berdaulat sepenuhnya atau belum sih dalam kehidupan kita? Kita udah belum sih terima Tuhan secara penuh? Kita sudah belum sih mengenang ataupun mengingat-ingat kebaikan Tuhan gitu? Terkadang kita lupa ya, kalau misalkan kita pernah ditolong ataupun kita pernah ya lupa tentang kebaikan Tuhan gitu kan. Pada saat kita udah lupa, karena kutip, hati kita sudah belum sih berdaulat sama Tuhan Yesus? Atau ada sesuatu kuasa Tuhan? Mungkin kayak itu berhala, tentang barang, artis-artis, ataupun kalau zaman sekarang apa sih, saya nggak mengikuti anak sekolah. Dulu zamannya kakak tuh sebelum ada gadget, TikTok itu nggak ada. Tapi yang jadi berhala itu adalah berapa? Teman. Kalau misalkan kumpul sama teman-teman ya, kayaknya tuh nggak asik gitu. Tapi kalau udah kumpul, wah itu udah menduber deh pokoknya. Mau kemana pun asik. Yang sih nggak tanda kutip ya, yang namanya gereja ataupun ibadah tuh, bisa minggu depan deh. Saking asiknya gitu kan, karena udah berkumpul sama teman-teman tuh udah pembawaannya tuh hafifan, senang-senang gitu kan. Apalagi pada saat minggu di Sabtu gitu kan. Tapi saya lihat sini teman-teman tuh banyak banget, luar biasa ya. Kalian bisa datang ke beribadah ke LOG itu udah luar biasa, banyak banget ya semuanya. Tepuk tangan buat kalian apa? Banyak banget enggak. Kalian bersyukur lah, kalian digiring dari masa muda gitu kan. Dari masa muda ini digiring dengan baik gitu kan. Pada saat masa muda digiring dengan baik oleh teman-teman ataupun
dengan kakak rohani itu saya percaya pasti Tuhan memberikan masa depan yang indah, amin. Amin. Terus ada lagi nih inisiatif. Oke. Nah, jadi persoalannya apa sih atau siapa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita? Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Siapa sih yang ada dalam hati kita? Adakah Tuhan yang bertata? Ataukah adakah hal-hal yang lain misalnya yang Tuhan dalam hati kita? Ini jadi koreksi buat diri kita sendiri ya. Ini jadi satu perenungan. Walaupun Tuhan yang bertata, saya percaya kok buah-buah yang baik itu pasti dimunculkan. Amin. Buah yang baik itu pasti, kalau misalkan Tuhan yang bertata ataupun Tuhan yang berdaulat, minimal tanda kutip tidak kurang ajar sama orang tua. Ya, gak pernah kurang ajar sama orang tua. Dia selalu hormat sama orang tua. Kalau ada Tuhan di dalam hatinya, itu saya percaya dia pasti menghormati orang tua. Gak mungkin dia bentak-bentak sama orang tua sampai orang tuanya nangis. Amin. Kita sayang sama orang tua. Kenapa? Karena ada roh Tuhan. Roh itu dimana roh Tuhan itu melembutkan hati kita gitu kan. Walaupun memang orang tua itu berbicara A, tapi kita berikan B, itu hormati. Kita tahu kita tuh harus ditundungi oleh orang tua, gitu kan. Jangan sampai kita tuh jadi anak yang durhaka ya. Anak yang durhaka yang sehingga tuh saling melukai orang tua tuh melukai hati Tuhan. Saya percaya kok kalau kalian memiliki hati untuk bisa merasakan Tuhan, kan pasti nggak akan melukai hati orang tua. Amin. Yes. Oke, lanjut. Kedaulatan yang bertata dalam hati kita itu menentukan siapa diri kita untuk lingkungan sekitar kita. Nah, jadi bukannya berbicara berkepribadian dua ganda, bukan. Jadi siapa diri kita sih sebenarnya pada saat kita di sekolah, di rumah, di gereja itu sama, nggak ada yang dibuat-buat. Contoh, kalau di gereja, pas sekolah berkumpul dengan gangster, wah sok jago. Tapi pas di gereja, shalom. Pas diledekin, tidak apa-apa, sabar. Pas di luar, pas di sekolah, apa lu? Berkepribadian ganda itu nggak boleh ya. Jadi sesuatu yang udah berdaulat dalam hatinya tuh yang berkata dengan Tuhan tuh jadikan satu pribadi, nggak berubah, stabil gitu kan. Amin. Saya percaya sini baik semua kok. Amin ya. Nggak ada yang berubah gitu di sekolah. Ya bagaimana di gereja, di ibadah adem gitu kan. Walaupun kita diledekin ataupun kita digosipin ataupun kita difitnah, sabar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Pas di luar, apa lu di gereja lu? Langsung saya kaget. Nggak ada ya di sini ya, amin. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kedaulatan yang bertata itu contohnya ya. Kalau Tuhan yang bertata itu, kalau kita ngefans sama artis opa-opa Korea, siapa yang suka opa Korea? Yang senang banget, yang ngefans sama opa Korea, apa tangannya? Yang senang sama orang-orang Korea deh, udah putih, udah mancung, rambutnya oke gitu. Yang gerakan tariannya tuh udah kayak ular apa gitu, ular naga lah. Gerakan tariannya. Nah, jadi kalau kita ngefans opa-opa Korea, pasti lifestyle itu diikutin. Gaya hidup itu harus diikutin. Mulai dari gaya rambut. Nah, gaya rambut itu pasti diikutin tuh. Saya nggak tahu ya kalau artis Korea siapa. Yang saya tahu tuh Jungkook siapa ya? Jungkook apa segala macam lah. Pokoknya seperti itulah. Gaya rambut diikutin, berpakaian pun diikutin. Karena saking seneng gitu kan, sana saking mendarah daging gitu. Kalau misalkan orang Korea tuh resep putih-putih bening gitu kan ya, udah kayak bihun gitu. Bihun itu kan bening gitu, licin. Bahkan saking ekstrimnya nih ya, saking ekstrimnya, fisiknya pun pasti diikutin. Wow, operasi plastik. Hati-hati teman-teman kalau kita udah ngefans terlalu berat ya. Yang ini yang lebih parah lagi. Oplas. Kita nggak bisa terima diri kita sendiri. Kita nggak bisa terima apa yang Tuhan ciptakan gitu kan. Hati-hati banget ya. Kita jangan sampai mengikuti gaya hidup dunia, tapi kita harus mengikuti gaya hidup
Kristus. Apa sih gaya hidup Kristus? Bukan gini loh. Mengikuti gaya hidup Kristus itu bukan mengikuti cara fisik. Misalkan kita nonton The Passion of Christ. Oh, Tuhan Yesus rambutnya panjang, digerong-gerongin rambutnya. Bukan gitu, bukan. Ya, bukan gitu, bukan. Gaya hidupnya Tuhan Yesus kayak gimana sih? Baik, mengasihi orang berdosa, terus tidak membalas. Ya, itu gaya hidupnya gaya hidup Tuhan Yesus. Bukan secara fisik, rambutnya digondrongin lah, berkumis lah, bukan. Tapi stylenya, hidupnya gitu kan. Kita contohin, kita teladenin. Amin. Yes. Terus lanjut. Nah, ini yang lebih banget. Di 1 Korintus 6 ayat 20. Kita mau baca dulu ya. Tadi belum baca firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Oh, 1 Korintus 6 ayat 20. Saya bacain aja ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli loh sama Tuhan. Senang gak sih kita ditebus sama Tuhan Yesus? Atau gak senang gitu kan? Kenapa sih gue ditebus sama Tuhan? Mau apa sih? Kenapa sih Tuhan mau menebus kita gitu kan? Bahkan kata firman Tuhan di sini adalah harganya telah lunas dibayar, nge-kredit. Kasih amat ya, ditebus tapi dikredit. Jadi gini loh contohnya gini. Misal, dulu saya punya motor nih, waktu sebelum pandemi ya, saya punya motor, sayang motor ini. Tiap bulan saya selalu servis, ganti oli, bukan dirawat secara baik lah motor itu. Sehingga tuh pada saat kalau ada tanggul ya, apa sih namanya, kalau saya tidur pelan-pelan, duk gitu, saking takut rusak gitu, stop breakernya. Terus suatu saat pada saat pandemi ini ya, saya berpikir gini, gara-gara pandemi ini jadi suatu kebutuhan tuh mendesak gitu. Akhirnya motor kesayangan saya itu saya mau jual gitu kan, motor saya mau jual gitu kan, yang orang saya kenal gitu kan. Nah pada saat saya jual, cash dia bilang, ini is cash ya, cash bukan datu ya, cash. Nah pas udah jelang 1 minggu, saya dengar gitu kan, motor saya itu bukan lagi pakai teman saya, tapi dipakai lagi teman dia lagi gitu. Jadi ada pihak dua. Dan saya kagetnya tuh gini loh, motornya udah saya rawat, itu rusak sama orang lain gitu kan yang saya jual. Terus gak pernah ganti oli gitu kan, gak pernah servis gitu kan. Bawanya tuh kebut-kebutan. Terus saya pengen ngomongin ke orangnya, bisa gak sih saya ngomong ke orang itu, rawat dong motornya gitu kan, jangan bawa kebut-kebut dong. Pasti orang tersebut akan bilang gini, lah motor lu gue jual, gue beli lah, apalagi cash. Boleh gak sih kita mengeluh ataupun komplain ke orang lain kalau kita punya barang ini dijual dengan cash, dengan lunas, terus kita mau komplain gitu kan, barang tersebut yang udah kita jual, bisa gak kita komplain? Gak bisa. Kenapa? Udah dibeli sama orang? Ya, gak bisa. Karena sesuatu yang udah diserahkan ke orang, kalau sudah dibeli lunas, itu sudah hak milik. Terserah dong mau gue apain motor, mau gue rusakin kek, mau gue tendang kek, mau gue bakar kek. Karena apa? Sudah dibeli. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tuh udah ditebus dengan bayaran mahal. Apa sih bayaran mahal? Dengan darah Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Tuhan nggak datang ke dunia ini, nggak mau bayar harga gitu kan, kita semua tuh udah binasa. Kenapa? Darah harus bayar dengan darah lagi. Cuma Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia dengan darah, dan iblis nggak mau. Iblis maunya apa? Kita sengsara, kita binasa. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mau merebut dari kebinasaan ke keselamatan. Amin. Nah demikian juga dalam apa yang saya tadi saksian gitu kan. Kita boleh sih komplain sama Tuhan dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Tuhan, kenapa sih saya dilahirkan dengan orang tua yang nggak bisa ngertiin saya? Tuhan, kenapa saya dilahirkan dengan keadaan yang ekonomi itu di bawah ataupun menengah gitu? Tuhan, kenapa saya dilahirkan dengan orang yang kata suku
sukunya tuh nggak saya seneng gitu kan. Saya suku Batak kah, suku Sunda kah? Kenapa saya nggak dilayani dengan orang-orang Korea luar negeri sana gitu? Boleh kita komplain sama Tuhan? Sesungguhnya kita nggak boleh komplain loh. Kenapa? Karena kita sudah dibayar lunas. Kita miliknya Tuhan Yesus, amin. Kita tuh sudah jadi haknya Tuhan, gitu kan. Mau Tuhan kita dilahirkan mau dimanapun, mau di apapun, di kota manapun, itu tuh sudah percayakan. Kita percayakan Tuhan tuh ada di Karawang sini, teman-teman itu di Karawang, bersyukur gitu kan. Pasti Tuhan tuh mau kita jadi jawaban buat teman-teman lain gitu kan. Ya. Kita mau jadi surat yang terbuka buat orang-orang yang belum percaya Tuhan gitu kan. Jadi bersyukurlah kalian berada di kota Karawang ini. Tuhan memiliki satu rencana yang luar biasa gitu kan. Jadi alatnya Tuhan. Amin. Yes. Terus kecintaan kita terhadap Tuhan tidak harus berada di gereja. Nah ini nih, dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu di gereja ya full. Dari Senin gitu kan, sesuatu yang memang boleh kita mencintai Tuhan, boleh kita melakukan aktivitas kegerejaan ini boleh gitu kan. Tapi hal yang lain itu yang lebih penting adalah berdampak di luar. Amin. Di gereja itu udah banyak terang-terang banget. Jangan sampai kita sebagai penodong terang, bukan penolong terang. Apa sih artinya penodong terang? Penodong terang itu gini loh. Setiap orang tuh membawa senter masing-masing. Kita percaya kita tuh adalah terang, amin. Jadi setiap orang tuh membuat terang. Kalau kita datang ke gereja banyak nih. Kita tuh jangan sampai penodong terang. Lu salah. Jangan kayak gitu. Lebih baik kita keluar. Jadi apa? Penolong terang. Jadi orang yang nggak tahu terang tuh kita kasih tahu terang. Jadi orang yang nggak tahu tuh jadi kita tarik. Jangan ke situ ya. Nanti kamu binasa. Jangan bergaul sama orang fasik ya. Kamu tuh nanti terbawa. Kita terus jadi terang. Amin. Ya di sekolah, di rumah, dimanapun kita sebagai jawaban yang terang. Amin. Nah, saya mau jelasin sedikit nih tentang gereja nih. Dulu saya waktu tanggal 10 November 2006, saya mau kasih memula gitu kan. Saya masih memula, yang luar biasa gitu kan. Saya nggak tahu alamnya itu sesuatu yang damai sejahtera, terus nangisnya itu nggak berhenti. Sesuatu yang dimana cintanya tuh udah berkobar-kobar sama Tuhan gitu kan, berkobar-kobar sama Tuhan gitu. Nah, tiba-tiba saya merasa saya tuh kalau misalkan nggak ke gereja tuh gak tenang gitu. Saya tuh kalau menekan, kapan nih ke gereja. Bahkan namanya WBI pun saya datangin loh. Gereja wanita Betel ini saya datangin. Ngapain? Dengerin firman. Wah. Terus PBI, Pria Betel Indonesia, saya datangin, dengerin firman doang. Ini gitu aja. Saking berkobar-kobarnya gitu loh. Sesuatu itu dulu waktu saya mengalami semula gitu ya. Saya datangin tuh ibadah-ibadah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ada satu hal yang saya lupa. Saya tinggalkan keluarga saya. Salah banget itu. Jadi boleh kita mencintai Tuhan dengan kita beraktivitas di dalam gereja, tapi jangan sampai kita melupakan hal yang terpenting apa? Kita berdampak di luar. Amin. Nah, jadi inilah yang saya bilang tuh. Kalau misalkan kita tiap hari ke gereja, terus sesuatu yang kita harapkan di gereja gitu kan, ya udahlah sekali lah bawa guling, bawa tikar, bawa lemari, tinggal di gereja gitu ya. Itu sesuatu yang nggak kayak gitu teman-teman ya. Tapi yang lebih penting lagi kita adalah kita mendengar firman Tuhan, kita keluar. Dan firman Tuhan itu hidup pada saat kita bersaksi, pada saat kita sharing gitu kan. Nah, jadilah pribadi yang relevan, mengikut Tuhan, tetapi berdampak juga di luar. Sebenarnya itulah poinnya loh, poin anak Tuhan gitu kan. Jadi nggak hanya kita datang dengan firman Tuhan, tapi kita nggak mempraktekkan ataupun kita menjadi satu jawaban bagi orang-orang kita, teman-teman kita gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita tuh datang ke gereja, duduk, mendengarkan. Kita pun harus menjadi jawaban buat teman-teman kita. Mungkin kita mendengar sesuatu teman-teman kita mengalami kesulitan gitu kan, ataupun kita sharing tentang orang tuanya. Kita nasihatin, kita tegur, ataupun kita hibur gitu kan. Karena kita adalah anak terang. Amin. Nah, kita mau buka lagi di Yesaya 57. Yesaya 57 ayat 16. Tadi saya ini saya izin informasi ya.
Oke, kan soalnya keluar kan. Yesaya 57 ayat 15. Nah ini dia. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oke, poin pertama. Di sini ada kata bersemayam. Nah, bersemayam itu saya cari di kamus besar bahasa Indonesia itu artinya itu duduk. Bersemayam itu artinya berkediaman. Jadi dalam ayat ini tuh berarti dalam banget. Tuhan mau duduk bercengkrama. Wow. Tuhan mau duduk bareng gitu loh. Terus Tuhan juga mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Jadi gila, bersemayam itu enggak hanya satu kata di mana Tuhan tuh diam, tapi bersama-sama terus. Wah, itu luar biasa kan ya? Dimana Tuhan tuh mau ya sama kita gitu kan? Mau ya sama orang yang melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tuh setia gitu kan sama Tuhan. Nah, terus dalam duduk diam itu ya, kalau misalkan duduk tuh berarti duduk sehidangan. Kita kalau mau makan pasti duduk dong, ya. Nggak mungkin kita berdiri gitu kan. Jadi kalau misalkan mau makan pasti kita duduk di meja makan. Kecuali kalau makan di nikahan, di kondangan, kalau misalkan ada duduk kita berdiri, ya kan? Ya. Jadi yang namanya duduk sehidangan itu kita duduk gitu, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi artinya kalau duduk sehidangan, Tuhan mau cerita. Kita mau nggak sih dengarkan cerita Tuhan? Kita mau nggak sih mendengarkan isi hati Tuhan? Jangan sampai kita tuh cerita terus sama Tuhan dalam doanya. Tuhan begini. Tuhan tuh cuma dengerin doang. Ya. Amin. Itu Tuhan tuh rindu banget anak-anak gitu kan. Jadi nggak hanya kita yang aja berdoa, Tuhan terima kasih gini. Tapi Tuhan tuh berikan kesempatan. Tuhan mau berbicara apa? Tuhan mau apa? Saya waktu mengalami kasus nomor tuh saya kayak gitu loh teman-teman. Saya jarang ngomong. Saya cuma berdiam di alam roh gimana? Berdiam. Jadi istilah rohani kalau misalkan cara kata saya berendam di hadapan Tuhan. Itu tuh enak. Berendam di hadapan Tuhan tuh seperti kita tuh saling basahi di hadapan Tuhan terus. Nah, di situ tuh Tuhan udah berbicara banyak banget. Terus kebetulan saya ingat waktu tahun 2007 gitu. Tuhan ngelutuk ini kata Tuhan. Yes, kamu mau nggak jadi pacar aku? Sampai sekarang tuh saya teringat gitu. Siapa ini? Saya bilang, wow, amazing loh gitu. Saya cuma satu kata, Tuhan mau apa? Tuhan mau berbicara apa? Tapi Tuhan cuma ngomongin, kamu mau nggak jadi pacar aku? Situ sama. Bayangkan Tuhan yang nembak loh. Bukannya orang-orang, tapi Tuhan sudah suka sama kita. Tuhan tuh udah fearless-nya tuh udah, kamu unik, yes, kamu unik. Saya nggak tahu teman-teman sini namanya siapa ya, tapi saya percaya loh, kalian tuh unik teman-teman. Sehingga tuh Tuhan suka sama kalian semua dengan berbagai macam talenta, berbagai macam karakter, berbagai macam kekurangan. Tapi Tuhan tuh sayang banget sama kalian. Walaupun memang sekarang kita tuh curang sama Tuhan itu kan. Kita datang ibadah ke gereja nih, ya, datang ke LOG, mungkin kita punya ada maksud lain misalnya. Habis ke LOG, kita mana ya? Mingguan nih. Wah, kalau misalkan habis LOG, kayaknya nggak enak ya, kita nonton yuk. Nah, itu namanya curang. Maksud lain apa? Isi hati Tuhan itu seperti ini loh. Lekatan hati Tuhan itu ada terus dalam hati kita. Nggak salah kayak gitu, nggak salah. Silakan, itu karena hiburan. Tapi semampu mungkin kita nomor satu itu hadirat Tuhan. Kita mau kejar Tuhan. Amin. Boleh kalian terserah gitu. Karena sisi lain itu kalian memiliki masa muda. Masa muda tuh lakukanlah sebebas mungkin. Tapi yang nomor satu itu apa? Keinginan Tuhan itu sendiri gitu kan. Saya percaya pada saat kalian mendapatkan isi hati Tuhan, dimanapun kalian berada, mau di mall ke, mau di taman mana tuh, taman bencong ke,
ngapain nongkrong ya, ngomong bencong kayak, jadi dampak. Kenapa? Karena itu sudah membawa hadirat Tuhan gitu kan. Saya percaya pada saat kalian udah bersama-sama teman-teman kalian di luar sana gitu kan ya, pasti udah berbeda, tapi kita udah bisa berbicara beda, nggak sama dengan teman-teman lain. Mungkin teman-teman kalian berbicara hal yang jorok, hal yang berpenuh negatif, tapi kita udah pertama kita udah ada ibadah teologi. Pada saat kita berkumpul sama teman-teman pergaulan yang buruk, kita merasa kok gak enak dengar ya, kok mau ngomong ditahan. Nah itulah Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang telinga kalian, yang didengar itu nggak baik. Saya bersyukur masa remaja kalian itu di sini, wow, itu udah keputusan yang hebat ya, keputusan yang udah luar biasa. Itu hal yang udah spektakuler bagi Tuhan lah. Amin. Amin. Pak Yosua, saya sampai jam berapa ya? Saya salah. Sampai jam berapa? Oh, baik. Nggak kerasa ya, cepet ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, langsung aja deh. Bersemayam, tadi itu udah saya jelaskan ya. Bersemayam. Nah, bayangkan Tuhan pemilik alam semesta ini begitu memperhatikan kita, bahkan masuk Tuhan yang besar, Tuhan pencipta, Tuhan yang mau dekat dengan orang berdosa. Itu siapa kita sih sebenarnya? Kita bayangkan ya, Tuhan tuh udah kayak presiden. Kalau kita mau bertemu dengan presiden aja, kita harus diseleksi dulu. Mau apa tuh? Aparat mau ngapain ke presiden? Kalau nggak kepentingan keluar. Tapi ini Tuhan, bayangkan loh, melebihi presiden, tapi Tuhan mau berdampingi orang-orang berdosa. Ini luar biasa banget. Kita dipanggil Tuhan tuh nggak main-main, makanya kita dipilih Tuhan tuh nggak main-main. Amin. Nah, dan yang paling sangat saya bangga itu apa? Menjadi anak kesayangan. Siapa mau digendong? Siapa mau digendong? Digendong enak nggak digendong? Gendong tuh enak kan? Nggak capek, nggak letih. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau menggendong kalian, teman-teman, sampai masa tua kalian tuh tetap digendong. Enak banget. Oke, kita lanjut ya supaya cepat. Nah, ini adalah aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Nah, di situ ada kata tetapi. Tuh ya, ada tetapi mana dia? Seterusnya pendak tetapi. Yesaya apa tadi? Yesaya 57:15 menurut dikit. Yesaya 57:15 itu 16. Nah ini dia 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi ada kata tetapi loh di situ. Nah, terus saya cari kata tetapi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, ini luar biasa banget. Kata tetapi ini adalah kata tetapi. Nah, arti itu bertentangan, tidak selaras, bertentangan. Jadi contohnya ini, orangnya banyak makan, tetapi kurus. Orangnya kaya, tapi pelit, bertentangan. Jadi artinya adalah Tuhan yang bertempat tinggal di surga, yang tadi saya jelaskan, mau duduk diam, berjalan, dan menggendong kita. Luar biasa ya. Siapa sih kita? Kalau saya minder, Tuhan saya mau berdosa, Tuhan kata apa, saya gendong, saya iringi kalian. Saya malu tuh. Siapa kita ya? Kita orang berdosa, tapi Tuhan mau kita bercengkrama, ngobrol bareng. Bagaimana dengan keseharian kamu? Bagaimana dengan di sekolah? Tuhan tanya gini. Tuhan tuh rindu loh. Kita tuh banyak cerita dengan Tuhan, gitu kan? Amin. Bahkan Tuhan tuh enggak hanya bercengkrama, tapi apa? Di sini yang paling luar biasanya lagi, Tuhan apa sih mau duduk diam bercengkrama? Karena Tuhan tuh mau untuk menghidupkan kembali hati yang terluka. Yang galau-galau tuh, yang nangis-nangis tuh, yang karena temannya mengkhianati ataupun temannya ngomongin nangis. Tuhan tuh mau deketin kalian, makan nangis, dihibur sama Tuhan. Kita bersyukur ya kita punya Roh Kudus ya. Kita bersyukur ya punya Tuhan yang begitu memperhatikan gitu kan.
yang tinggal dalam hati kita, yang mau kita diarahkan. Wow, ini luar biasa banget. Dalam ayat ini, dalam ayat ini nih, Tuhan menginginkan kehidupan kita bersinergi. Salah, bukan ini. Ini contekannya ngaco. Jadi hal ini cuma bisa kita temukan di dalam hubungan yang intim dengan Yesus. Kita kalau misalkan berjalan tuh berarti kita hidup intim. Nah mungkin kita berbicara saya intim dengan Tuhan tapi beda jalan sama Tuhan. Contohnya gini, Tuhan mau berkata, yes kamu ke Johar, tapi kita mau ke Tanjung Pura. Yes kamu ke arah Depok, tapi saya ke arah ke Ujung Genteng. Sesuatu yang gak selaras itu gak ketemu kliknya gitu kan. Jadi yang Tuhan mau itu apa? Hubungan dimana kita tuh udah hati ke hati. Jadi sesuatu yang udah Tuhan tuh dapat hati kita dan kita dapatkan hati dari Tuhan. Ibaratnya apa? Saya percaya kalau kita dapatkan hati Tuhan tuh kita dirubah, kita pasti mengasihi sama kita. Amin. Coba aja deh Yohanes 15 ayat 4. Nah ini Yohanes 15 ayat 4. Ini yang terakhir nih. Oke. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Udah ya, belum? Ya. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita itu berbicara kita tuh bersinergi, kita tuh bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita udah berbicara dengan Tuhan, otomatis kelakuan kita, sifat kita, ataupun perbuatan kita itu mencerminkan Tuhan itu sendiri. Nggak bisa dibohongin. Kalau kita memang saya mengasihi Tuhan, saya tinggal di dalam, saya tinggal dalam Tuhan, tapi kelakuannya tuh bertolak belakang, bohong. Kenapa? Karena Tuhan tuh kasih. Karena Tuhan tuh pokok anggur yang benar. Nah, dalam ayat ini Tuhan menginginkan kita bersinergi dengan pribadi Tuhan. Artinya nih, kehidupan kita tuh harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang akan memperbarui karakter kita, yang sehingga itu berbuah dan berdampak. Wow, itu hasilnya dari kita apa? Kita tinggal dalam Tuhan, kita berada dalam cengkraman Tuhan, yang sehingga tuh buah-buah yang baik itu dimunculkan. Amin. Maka izinkanlah Tuhan yang atur dan jangan sampai mengeluh sampai kegenapan janji Tuhan. Siapa mau sini mau janji Tuhan digenapi buat kita? Masa depannya penuh gilang gemilang, cita-citanya tercapai gitu kan. Terus kita besar, kita kuliah, berhasil aja orang. Terus kita bertemu dengan seseorang yang tepat, yang mengasihi kita. Drama ya? Bukan drama. Kalau Tuhan itu benar pasti iya dan amin. Bukan drama. Saya percaya kalau kita tinggal dalam Tuhan itu yang istilah kata ya dari masa-masa remaja diberkati gitu kan. Datang ke gereja rajin, rajin, berdoa, pokoknya sesuatu yang rohani lah gitu kan. Dan itu tuh bukan isakan jempol ya. Tuhan sertai kalian sampai kegenapan janji Tuhan tuh iya dan amin gitu kan. Sampai kalian kuliah berhasil, diberkati, cita-cita kalian tercapai, sampai kalian tuh bertemu dengan orang yang tepat itu berkat Tuhan. Karena apa? Karena kalian udah dari dulu nih. Ini tuh berbicara kalian startnya tuh di sini. Kalian nggak salah, kalian startnya di sini. Saya percaya kalau kalian masa depan itu nggak berkelok-kelok ya, pasti masa depan kalian itu indah. Saya percaya banget. Oke, terakhir nih kata mas. Ini kata mas dari saya pribadi ya. Bila kita berhenti mengikut Kristus, berarti kita berhenti untuk berbuah. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kalau kita udah nggak mau ke gereja, mau berdoa, apalagi kita udah mau baca firman Tuhan, otomatis kita berhenti berbuah. Ya. Dan sehingga tuh rencana itu tuh gagal. Bukan Tuhan yang gagal, tapi kita sendiri yang menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Oke ya, itu dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya.
Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami di masa muda kami. Dan kami tahu Bapak, hidup kami bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sebuah tempat di mana Tuhan berdiam dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berikan kemampuan kami untuk menjaga hidup kami Tuhan, untuk menjadi tempat di mana Engkau bersemayam, Engkau suka tinggal dalam kehidupan kami. Karena ketika kami membuka hidup kami untuk menjadi tempat Tuhan tinggal, masa depan dan segala apapun yang kami perlukan, Tuhan pasti sediakan dengan luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, tanamkan hati yang ingin selalu rindu akan Tuhan, mencintai Tuhan apapun keadaan kami. Walaupun masih sangat muda Tuhan, bukan berarti kami tidak bisa memulai dari sekarang, tapi inilah waktunya untuk kami menanamkan dalam kehidupan kami betapa kami butuh Tuhan, betapa kami mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dengan luar biasa pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Kau berkati dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati juga Bapak. Terima kasih. Dan kami juga ingin memberikan persembahan Bapak. Biarlah kami memberi dengan ucapan syukur. Kau memberkati setiap yang memberi, Kau memberkati keluarga dan orang tua mereka Tuhan, sehingga apa yang diberikan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Diberkati teman-teman, makin dikuatkan ya, bahwa hidupmu apapun keadaanmu, engkau akan tetap jadi tempat yang terbaik ketika engkau mempersiapkan hidupmu untuk jadi tempatnya Tuhan. Jadi jangan berpikir, oh saya lahir dari keluarga yang sederhana, saya lahir dari keluarga yang tidak ada apa-apanya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Jangan salah teman-teman. Tuhan tidak pernah melihat itu semua. Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke? Jadi kalau mau kau berikan masa mudamu, Tuhan pasti akan pelihara masa mudamu. Ya, silakan persembahan dihindarkan. Yang mau memberi yang dengan ucapan syukur. Beberapa pengumuman teman-teman, minggu depan kembali akan ada sharing dan games. Kita akan berfellowship bersama. Jadi teman-teman, yuk datang, kita bersukacita bersama. Nanti pengurus akan mempersiapkan games dan sharing yang luar biasa untuk menutup bulan Oktober. Karena minggu depan kita akan masuk dalam bulan yang baru. Oke? Lalu untuk latihan musik hari Kamis untuk beberapa bulan ke depan akan ditiadakan dulu. Dalam arti tidak dipakai untuk latihan musik, tapi akan dipakai untuk latihan Natal. Tapi teman-teman yang ingin belajar, aku pengen belajar kok, pengen lihat, boleh datang aja, oke? Sama-sama belajar dari kakak-kakaknya sedang mempersiapkan Natal untuk tanggal 17 nanti, oke? Lalu Natal kita kembali diingatkan, tips Natalnya adalah tanggal 17 Desember, ya, jam 6 sore. Oke, jangan sampai salah ya. 17 Desember jam 6 sore di tempat ini. Oke. Dan Natal umum tanggal 25 Desember jam 9 pagi, hari Minggu. Oleh karena itu teman-teman, saya masih membuka kesempatan buat teman-teman mau ikut melayani di Natal umum. Ya, di Natal umum paduan suara, bukan paduan suara, mohon maaf, nyanyi bersama, nyanyi dan gerak bersama. Yuk mendaftar ke saya, nanti saya akan masukkan ke grup ya, supaya akan dipersiapkan, tinggal beberapa bulan lagi. Ya, jadi teman-teman yang ingin tampil di Natal umum tanggal 25 Desember, yuk sama-sama ke saya. Kita sama-sama layani Tuhan. Sejauh ini sudah ada 11 orang. Kalau sama anak sekolah minggu berarti udah hampir 20-an. Ya, jadi udah cukup banyak dan saya butuh lebih banyak lagi ya. Persiapkan diri kalian, oke? Yang rindu untuk melayani bisa mendaftar, bisa bilang kepada saya, setiap pengurus, Kak saya pengen pelayanan dong, yuk bareng-bareng kita melayani sesama kita, melayani teman kita, oke? Ini udah ada brosurnya. Wah kurang gede ya kelihatan.
kita akan dilayani oleh Pastor Dika Permana. Kalian bisa lihat, nanti kita share fotonya. Kalian ingin lihat-lihat siapa beliau, silakan. Itu ada tertulis pelayanannya, oke? Jam 6 sore, jam 7, tanggal 17 Desember 2022 dengan tema Initium Novum, New Beginning, oke? Jadi sudah ada posternya yang akan di-share. Ajak teman-temannya ya. Boleh, mau ajak dari gereja manapun boleh. Ya, jadi nanti akan di-sharekan di grup. Teman-teman boleh ajak siapapun, tetangga, sahabat, pacar yang udah punya pacar ya, temen. Kak, saya mau ngajak yang gak seiman, boleh, semuanya diboleh ya. Kak, gereja lain boleh, selama tidak mengganggu kegiatan gerejanya silakan ya. Jadi ini terbuka untuk umum ya. Kita akan dilayani oleh pastor muda, belum ya umuran kokol lah, fresh, masih seger ya nggak? Ya, jadi sama-sama kita datang tanggal 17 Desember 2022. Yang sudah menerima pelayanan, persiapkan dengan luar biasa, berikan yang terbaik, oke? Jangan sampai mempermalukan Tuhan jika kalian tidak mempersiapkan dengan baik. Itu saja. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada jemaat baru? Ada jemaat baru? Ada? Jemaat lama mungkin bilangnya baru mulu nih. Ada? Kalau ada angkat tangan, kalau nggak ada ya sudah. Jangan menjerumuskan temanmu, nanti temanmu terjerumuskan. Oke, kalau begitu ajak teman-temannya, ingatkan kembali untuk kita sama-sama melayani Tuhan dan beribadah di setiap hari Sabtu. Ya, oleh karena itu, nah ada lagi nih tambahan. Yang ingin ikut dancer, LOG dancer bisa mendaftar. Di sini nanti ada Renata, ada Audrey, bisa mendaftar ke mereka. Tidak harus perempuan teman-teman, pria yang bisa nari pun, yang suka nari pun, suka dance ya dance, bukan nari. Terus makanya nari kayak cewek, dance ikut. Apalagi nanti Natal tanggal 17 dan Natal tanggal 25, LOG dancer akan terlibat dalam setiap ibadahnya. Jadi butuh personel yang sangat banyak, sama-sama kita melayani Tuhan. Oke? Lalu cool, minggu depan nggak ada. Minggu depan tidak ada cool, jadi di skip aja karena minggu pertama. Oke, kita minggu depan ya. Kalau begitu, saya undang untuk bagian berdiri. Teman-teman yang nanti melayani, yang sudah lagi pelayanan, jangan langsung pulang ya. Kita kumpul untuk berdoa mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan. Inilah anak-anakmu Bapak di masa muda mereka memberi untuk dibentuk. Mungkin hari ini mereka masih belum mengerti secara penuh Tuhan untuk apa mereka datang. Tapi percayalah Tuhan, dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang mereka dengar, apa yang mereka imani, apa yang mereka juga lakukan, itu yang akan membuat masa depan mereka dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah di masa muda mereka Tuhan ada roh takut akan Tuhan, menjaga hidup mereka untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hidup kami adalah bait suci Allah, hidup kami adalah gereja Tuhan, di mana Tuhan bersemayam, di mana Tuhan tinggal. Mengendalikan kami di tempat ini yang masih sangat muda ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, pergaulan mereka, percaya Engkau yang akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk mereka bisa menentukan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kamu juga melepaskan berkat atas kehidupan mereka. Biarlah Engkau memberkati dengan luar biasa, membuat semuanya berhasil, sekolah mereka sukses, bahkan keluarga dan orang tua mereka Kau berkati dengan luar biasa, sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga kami akan melihat mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan akan sukses di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke?